Jadi muamalah, interaksi muslim dengan non-muslim itu ada. Dan tidak selalu digambarkan jihad, garang-garang, perang. Nggak seperti itu. Kaum muslimin jihad itu fasilitas bukan tujuan. Islam itu tujuannya adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kalau ditentang baru mereka punya kemuliaan. Nggak boleh Islam itu ditindas. Nggak boleh kaum muslimin itu ditindas. Karena itu Nabi SAW memerintahkan, mengajak kaum muslimin untuk menunjukkan taringnya, menunjukkan kekuatannya. Kenapa? Supaya jangan ditindas. Ketika memang ada satu persoalan yang memang mereka harus mengangkat senjata, ya angkat senjata. Lihat kaum muslimin kita terdahulu dijajah sama orang kafir, bukan? Belanda. Nggak selesai dari itu dijajah sama tentara Jepang. Musyrik mereka. Terus Indonesia diam aja. Oh, kita harus toleransi di dalam beragama. Ya nggak bisa. Mereka mengganggu negara kita. Menginjak-injak agama kita. Bapak moyang kita pernah disuruh untuk sujud kepada matahari ketika pemerintahan Jepang. Banyak di antara mereka nggak mau sujud. Dan mereka ditembak. Dan mereka mati. Tuh Islam kaum muslimin ketika itu. Bukan hanya tanah air yang mereka ingin perebutkan. Agamanya pun sama. Ingin mereka setting, mereka rubah seperti agama mereka. Terus diam saja. Toleransi, kita ikuti. Itu namanya perbudakan, Mas. Islam punya kemuliaan. Karena itu fatwa para ulama berdasarkan musyawarah. Ini sejarah dulu Indonesia ya, Pak Karno itu minta fatwa kepada para ulama. Di antaranya Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala minta fatwa. Kenapa minta fatwa? Supaya anak-anak kaum muslimin mereka mengobarkan bendera jihad la ilaha illallah. Menjadi tentara rakyat Indonesia. Maka mereka keluar dari pondok-pondok mereka, berubah menjadi tentara rakyat membela Indonesia. Fatwa jihad. Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Tapi itu kan bukan tujuan. Itu cuma fasilitas. Kalau memang diperlukan, ya dipakai. Kalau nggak diperlukan, ya taruh. Seperti itu. Karena itu kalau kita lihat aslinya kaum muslimin luar biasa. Akhlak mereka itu luar biasa, sangat istimewa. Kita lihat Nabi SAW, kita lihat mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau di medan laga, garang layaknya singa bertemu dengan mangsanya. Tapi ketika situasi tidak berperang, Nabi kita pernah disihir sama Labid al-Yahudi. Nggak dipenggal tuh. Dan juga mereka orang-orang Yahudi yang bersama Labid al-Yahudi itu nggak dipenggal, nggak dibom, nggak dibunuh, dibiarkan, dimaafkan sama Nabi SAW. Karena situasinya situasi aman, bukan situasi perang. Kalau perang baru urusannya ya sudah, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Memang perang seperti itu. Tapi kalau kondisinya aman seperti ini, kita punya etika, kita punya akhlak, kita diajarkan sama para ulama untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lah kalau kondisi aman seperti ini, maka tingkatan non-muslim itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, dhimmi. Mereka tinggal di negeri Islam, di bawah pemimpin yang muslim. Di mana mereka dijamin keamanannya oleh pemimpin negara ketika itu. Lah itu tetangga kita, non muslim. Kalau mereka dikatakan kafir, kafir dhimmi. Mereka punya kehormatan. Haram. Nggak boleh kita membunuhnya. Haram. Kita nggak boleh merampas kehormatannya. Haram. Kita nggak boleh merampas, mengambil hartanya. Itu kafir dhimmi. Adapun kafir mu'ahad, yang terikat perjanjian damai, ini pun sama. Haram bagi mereka untuk dibunuh. Nggak boleh mereka dibunuh. Indonesia kerjasama dengan
Australia. Indonesia kerjasama dengan negeri tetangga misalnya. Non-Muslim. Perjanjiannya apa? Damai. Kita nggak boleh berperang. Kita tinggal di ASEAN. Kita harus rukun. Sepakat? Sepakat. Ya sudah. Mereka nggak boleh dibunuh. Haram. Bahkan kalau ada yang nekat. Seorang Muslim membunuh non-Muslim yang sudah terikat perjanjian damai. Dia nggak akan mencium bau syurga. Lam yarih raihatal jannah. Nggak bakal nyium bau syurga. Ini kan ancaman keras. Tuh etika kita sebagai seorang Muslim. Jadi ada aturannya. Yang ketiga itu kafir harbi. Nah ini satu saja yang boleh diperangi. Siapa mereka? Yang memerangi kaum muslimin. Waqatiluhum, perintah dari Allah, perangi mereka non-muslim. Yang mana ya Allah? Alladzina yuqatilunakum, yang mereka memerangi kalian. Adil Islam itu. Jadi Islam itu jangan selalu digambarkan dengan hal-hal yang ngeri, yang sifatnya radikal, jihadis. Enggak. Itu cuma fasilitas saja. Sama kayak payung. Payung fasilitas atau tujuan? Fasilitas. Kapan dipakai? Ketika hujan. Ketika nggak hujan, antum mau pakai payung? Pakai payung siang-siang. Loh, kenapa kok pakai payung? Takut hitam, Ustadz? Masya Allah. Kan nggak patut seperti itu. Ketika hujan pakai payung, orang juga nggak usah bertanya, ngerti dia pakai payung supaya nggak hujan. Sama jihad seperti itu. Kapan diperlukan ya dipakai, nggak diperlukan ya taruh di tempatnya. Itulah jihad. Kalau mereka ya mungkin bahasanya lu jual gue borong kayak gitu, orang Jakarta bilang. Ketika mereka datang mengusik stabilitas keamanan negara kita, bahkan ingin merampas negara kita, sehingga mereka bisa menguasai kita, mengobok-ngobok kita sesuai dengan kehendak mereka. Oh, nggak bisa. Negara kita punya kemuliaan. Negara kita tuh negara Islam. Karena itu kaum muslimin punya taring, nggak bisa lawan. Ketika mereka TNI jaga di perbatasan misalnya, lah mereka sedang jihad itu. Mereka sedang jihad menjaga stabilitas keamanan negara. Meskipun mereka tidak bersorban, meskipun mereka nggak pakai sarung, nggak pakai jubah, nggak baca Quran, tapi ketika pakai seragam, wajahnya dicemong-cemongin, bawa bedil, itu jihad mereka itu. Menjaga negara kaum muslimin. Satu lagi, yang keempat, adalah kafir musta'min atau musta'man. Siapa kafir yang musta'man ini? Sebetulnya dia memusuhi Islam. Dia memusuhi Islam, benci dengan Islam. Tapi ketika dia ada keperluan dengan Islam, dengan negeri kaum muslimin, akhirnya dia minta keamanan. Saya minta suaka atau saya minta jaminan keamanan, saya pengen datang ke negeri Indonesia. Misalnya dia pernah bakar Quran misalnya. Dia pernah mencela Nabi SAW. Datang ke Indonesia tuh. Ngapain ke Indonesia? Ya mau jalan-jalan ke Bali kah? Mau main pengen tahu Jakarta kah? Dia masuk minta izin untuk diberikan keamanan. Sama negara masuk, turun dari bandara, masuk ke kantor imigrasi, dapat stempel, jepret. Stempel imigrasi. Masuk ke dalam negara Indonesia. Maka dia haram dibunuh. Tapi Ustadz dia pernah bakar Quran. Tetap nggak boleh. Nggak boleh bunuh dia. Tapi dia pernah mencela Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Tapi dia sudah diberikan janji keamanan. Diberikan jaminan keamanan oleh kepala negara kita. Lewat imigrasi. Maka kita nggak boleh bunuh dia. Tuh Islam tuh sportif. Jadi ada aturan mainnya.